Oke, di dalam meditasi itu memang dia menembus dari mental block atau energi negatif atau dosa yang sebenarnya sampai dalam ya. Kita akan lihat apa sih jenis-jenis mental block atau dosa atau energi negatif. Jenis yang pertama adalah satu pandangan yang terkristal, jadi satu prinsip-prinsip yang kaku. Orang percaya bahwa gue gini, gue kalau orang jahatin gue jahatin balik, atau gue kalau orang sampai jahatin gue akan pukulin dia. Nah itu satu prinsip yang sampai dia percaya bahwa ada satu yes, gue gini, berarti ada identifikasi yang diucapkan, ya saya seperti ini. Itu dosa yang paling parah karena dia nanti ada satu energi yang sifatnya insting, kemudian mewujud jadi energi yang sifatnya rasa, kemudian mewujud jadi yang sifatnya pikir. Jadi dari energi yang sifatnya insting ke energi yang sifatnya rasa, dari rasa sampai pikir, dari pikir sampai dipercaya, sampai satu prinsip yang dibikin kaku, ya gue gini. Nah kemudian jenis yang kedua adalah prinsip yang kendor. Nah ini ya dia prinsip juga, tapi dia jarang digembor-gemborkan, tapi biasanya secara bawah sadar dipercaya oleh orang. Misalnya ya mungkin orang nggak pernah ngomong pakai kalimat yang teriak-teriak gitu, tapi dia percaya bahwa menikah itu adalah kebahagiaan yang hakiki, anak itu adalah kebahagiaan hakiki. Nanti ketika anaknya kenapa-kenapa ya kebahagiaannya akan hancur, karena meskipun dia nggak pernah ngomong-ngomong, dia percaya secara prinsip di dalam bahwa anaknya tuh kebahagiaan yang hakiki, bahwa dia percaya bahwa kebahagiaan ini permanen. Nah itu ada satu prinsip yang memang nggak pernah digembor-gemborkan, tapi memang ada. Itu sebenarnya kita semua, termasuk saya, pasti juga masih banyak dan masih terus diajak untuk berintrospeksi ke dalam, menyadari dan mempersembahkan seluruhnya, beristighfar, membakar semuanya di dalam api kesucian Tuhan, dalam kesadaran sejati. Kemudian agak dalam lagi adalah, jadi tadi prinsip yang kontraksi, kemudian prinsip yang kendur, kemudian nanti ada drama pikiran. Jadi ini kayak pikiran yang sebuah dosa yang masih di tingkat pikiran, tapi biasanya kalau sudah berkonflik, pikiran kita akan menciptakan drama-drama bahwa oh aku benar, dia salah, dia nggak ngerti aku. Ada pikirannya cepet gitu, pikirannya cepet tuh, drama-drama pikiran. Dia merendahkan aku, dia selalu seperti ini, dasar orang-orang yang tidak mengerti. Nah ini drama pikiran. Nah ini wajar banget, ini lebih dalam lagi, kita semua pasti ya punyalah sebenarnya drama pikiran ini. Nah kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa drama pikiran itu bukan sesuatu yang kita harus percaya. Itu sesuatu yang kalau kita percaya mentah-mentah akan membawa penderitaan. Nah kemudian kalau kita lebih dalam lagi ya adalah pikiran yang loncat-loncat. Ini agak sulit dimengerti, tapi bagian juga dari drama pikiran, tapi pikirannya loncat-loncat. Tiba-tiba jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia bohong di belakang gue. Nah jadi pikiran yang loncat sebenarnya bisa dijadikan satu dengan drama pikiran. Nah bos dari drama, bos dari pikiran loncat, itu sebenarnya bos dari pikiran adalah
adanya pemikiran soal aku dizolimi, aku direndahkan, aku dipuji. Jadi aku, ada pemikiran tentang aku, jadi aku, semua drama itu tentang aku. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya aku itu tidak akan kita temukan gitu. Siapa aku yang direndahkan ketika kita diejek-ejek? Siapa aku yang jadi tinggi kalau kita tuh dipuji? Siapa aku? Akunya pikiran ini sekedar pikiran, tidak solid, tidak kita bisa temukan gitu sebenarnya. Nah, kalau sudah dilihat lebih dalam lagi, itu namanya dualitas aku ya. Ketika kita lihat, ya dia kosong, tapi kadang nanti tersisa, masih ada satu sensasi fisik. Jadi ini satu paket ya. Aku, drama pikiran, prinsip-prinsip itu udah kita tembus, jeret gitu ya. Berarti ini dari sisi yang pikiran udah kita tembus, pandangan-pandangan keliru udah kita tembus. Nah, sekarang nanti tinggal satu dosa-dosa yang sifatnya rasa, dan dosa-dosa yang kalau dilihat lebih dalam lagi sifatnya adalah insting. Dan nanti makin dalam lagi ya sifatnya semakin dalam ya. Rasa, insting itu udah sangat dalam, dan dalamnya lagi ya dosa umat manusia ya. Dosa yang rasa dulu ya, rasa itu ya tinggal satu sensasi. Kalau marah berarti ada sensasi yang menarik-narik gitu ya. Ya tinggal gitu aja. Nanti sedih berarti ada sensasi yang rasanya menarik-narik ke dalam. Marah menarik-narik keluar. Kemudian sombong menarik-narik ke gini kayak sombong gitu ya. Kemudian nanti ada sensasi hawa nafsu seksual gitu ya, itu jidatnya kayak kemut-kemut gitu, kayak teng 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 itu hawa nafsu seksual, dan macam-macam. Itu kalau kita tembus ceritanya tinggal satu sensasi fisik yang menarik-narik. Nah, sensasi fisik yang menarik-narik ini makin lama tuh makin ke sesuatu yang insting, refleks gitu ya, bahwa kalau kita kena api atau kita kayak dipukul gini, kita seperti ada refleks gitu. Nah, ini sudah sesuatu yang semakin dalam lagi. Dan sebenarnya tujuannya bukan untuk kita menghilangkan itu semua sih. Bukan kita menghilangkan, tapi adalah menyadari, mentransformasi, melihat dengan jelas bahwa semuanya adalah kasih Tuhan, bahwa semuanya adalah kerajaan Tuhan, bahwa semuanya adalah manifestasi dari batin kita yang termurni, kesadaran kita yang sejati. Terserah mau menggunakan kosakata seperti apa, itu sesuai dengan tradisi masing-masing. Akan tetapi nanti ya memang yang paling menantang itu adalah dosa sensasi ini, yang sesuatu yang narik-narik. Jadi narik-nariknya ini, nah ini sangat-sangat luar biasa, dan yang bisa mentransformasikan ini adalah ya meditasi, kemudian cinta kasih. Jadi memang kita tidak terlalu banyak bisa melakukan hal-hal ketika ini tuh sudah menguasai diri kita. Tapi kalau kita pas sehat itu rajin hidup penuh kesadaran, bermeditasi, membangun cinta kasih, welas asih, maka hidup kita yang penuh kesadaran, cinta kasih, welas asih itu akan menulari. Dan saat kita nanti terasuki oleh sensasi fisik ini, marah ini, sensasi ini cinta kasih dan latihan kesadaran itu akan ada cahaya terang yang bisa mentransformasi semuanya itu, memperlihatkan wujud sejatinya sebagai kerajaan Tuhan. Nah, tapi ya ini gampang diomongkan daripada dilaksanakan.
Tapi ya tidak apa-apa, memang kita berlatih bersama. Sensasi fisik, sensasi abuse ya, saya pribadi menyebutnya abuse. Abuse itu artinya bahasa Inggris, artinya adalah tarian, satu tarian energi, tarian, satu tarian ya, kayak apprehension, satu tarian ya, tarian sih, satu kelekatan, satu tarian fisik, energi. Itu yang paling sulit ya, tapi sudah bagus, puji Tuhan, alhamdulillah kalau kita bisa menembus ke drama pikiran. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau kita bisa menembus pikiran loncat dan prinsip-prinsip yang kaku, itu sudah sangat-sangat baik. Tapi terus berjalan dan jangan menyerah, biarlah cahaya Tuhan mengalir untuk kita semua. Oke, terima kasih, berkah mengalir selalu.